warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan dan juga manusia. Materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan berikutnya adalah tentang organ-organ pernapasan pada hewan dan juga manusia, serta fungsi dan cara memelihara organ pernapasan tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, bernapas adalah suatu proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari tubuh beserta uap air. Alat pernapasan adalah alat atau bagian tubuh tempat oksigen dapat berdifusi masuk dan karbon dioksida dapat berdifusi keluar. Dan organ pernapasan utama pada manusia terdiri dari hidung, kemudian tenggorokan dan juga paru-paru, hidung, tenggorokan dan paru-paru. Nanti masing-masingnya ada bagian-bagiannya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan pada sistem organ pernapasan pada manusia, kita bahas dahulu tentang sistem pernapasan pada hewan. Karena pada hewan sistem pernapasannya berbeda-beda. Karena hewan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda, maka kita akan bahas satu persatu jenis-jenis hewan tersebut beserta organ pernapasannya. Nanti kita bahas tentang pernapasan pada cacing, pada burung, ikan, dan juga hewan lainnya. Pada cacing tanah tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas dengan menggunakan seluruh bagian tubuhnya. Kulit cacing tanah banyak mengandung kelenjar lendir sehingga kulit tubuhnya menjadi basah dan lembab. Oksigen yang diperlukan oleh cacing tanah masuk melalui seluruh permukaan tubuhnya dan karbon dioksida juga bisa keluar melalui permukaan tubuhnya. Berikutnya adalah sistem pernapasan pada serangga. Anak-anakku sekalian, serangga bernapas menggunakan alat pernapasan yang disebut dengan trakea. Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang-cabang dan terdapat pada seluruh bagian tubuhnya. Pada serangga, oksigen masuk dan keluar melalui trakea yang ada di sekitar tubuhnya. Trakea bermuara pada spirakel atau stigma. Stigma adalah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Oksigen diedarkan oleh sistem trakea. Selanjutnya adalah pernapasan pada ikan. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, ikan juga membutuhkan oksigen di dalam air. Ikan ini mempunyai alat pernapasan yang khusus yang kita sebut dengan insang. Insang merupakan alat penyaring. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang biasa dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja seperti pompa air hisap. Ketika mulut ikan terbuka, maka kedua tutup insang akan menutup. Dan saat itulah air akan masuk ke dalam tubuh ikan melalui mulutnya. Pada saat mulut ikan tertutup, maka
air yang ada di dalam tubuhnya itu akan dikeluarkan melalui kedua insangnya. Namun sebelum dikeluarkan, tentunya oksigen yang terkandung di dalam air telah terserap di dalam insangnya. Bahasan kita selanjutnya adalah pernapasan pada katak. Nah, anak-anakku sekalian, katak ini mempunyai sistem pernapasan yang unik. Kenapa Bapak katakan unik? Karena katak ketika kecil dengan katak dewasa mempunyai alat pernapasan yang berbeda. Ketika katak masih dalam masa berudu, masa kecil, dia hidup di dalam air dan dia bernapas dengan menggunakan 3 pasang insang luar yang terdapat di bagian belakang kepalanya. Sementara berangsur-angsur setelah dia dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pernapasan pada hewan reptil. Pada umumnya reptil bernapas menggunakan paru-paru, namun pada beberapa jenis reptil selain dengan paru-paru, udara juga bisa masuk melalui lapisan kulit di bawah kloaka. Hewan selanjutnya adalah hewan burung. Burung juga mempunyai alat bantu pernapasan. Kenapa? Karena ketika terbang, burung akan mengepakkan sayapnya. Gerakan mengepakkan sayap ini akan sangat mengganggu jika burung menggunakan paru-parunya untuk bernapas. Oleh karena itu, burung menggunakan alat bantu pernapasan di dalam tubuhnya yang kita kenal dengan istilah kantong udara. Selain membantu pernapasan pada burung, kantong-kantong udara pada burung juga berfungsi sebagai berikut. Pertama, membantu pernapasan saat burung terbang. Yang kedua, membantu memperbesar ruang siring sehingga dapat memperkeras suara. Yang ketiga, menyelubungi organ tubuh sehingga burung tidak kedinginan. Dan yang keempat, membantu mencegah kehilangan panas dari badan. Lumba-lumba dan paus mempunyai lubang hidung yang dapat ditutup saat menyelam. Saat berada di permukaan air, lubang hidung akan membuka. Saat lubang hidung terbuka, lumba-lumba menghembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru, kemudian mengisinya dengan oksigen. Demikianlah anak-anakku sekalian pembahasan materi IPA pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya meskipun dengan video singkat dari Bapak. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.